Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat Divine Sagezong dan Sagelu sedang berdiskusi, Han Li telah terbang lebih dari 50 km jauhnya. Tidak ada hal lain yang terjadi dalam perjalanannya dan dia tiba di gua setelah 1 jam penerbangan lagi. Ketika dia tiba, dia mengeluarkan cincin Yin yang sekali lagi dan memasuki lorong dengan perlindungan harta karun. Dia dengan cepat melewati lorong dan mempercepat langkahnya ketika dia melihat cahaya dari pintu keluar gua. Sekelilingnya menjadi cerah dan dia menemukan dirinya kembali di depan tebing yang mengarah ke lembah luar. Han Li mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang gelap. Meski masih memberinya perasaan tidak nyaman, itu jauh lebih baik daripada cahaya merah yang menutupi langit di kedalaman lembah. Setelah menyapu indera spiritual ke area terdekat dan menemukan tidak ada pembudidaya atau keanehan lainnya, Han Li menghela nafas lega dan mengalihkan pandangannya ke dinding di sekitar pintu masuk gua. Dengan lambaian tangannya, segel mantra biru terbang keluar dan memasuki dinding batu tanpa jejak. Setelah itu, Han Li diam-diam membentuk gerakan tangan lain saat dia mulai menggumamkan mantra perlahan sementara adegan aneh mengikuti. Dinding batu tiba-tiba mulai bersinar dengan lapisan cahaya biru, sebelum segerombolan kumbang pemakan emas berbondong-bondong keluar dari dinding, masing-masing membawa kepingan kristal perak dengan berbagai ukuran. Beberapa potong sebesar kepalan tangan sementara yang lain sekecil butiran pasir. Dalam sekejap mata, kepingan kristal perak yang dibawa oleh kumbang telah membentuk tumpukan di depan Han Li. Mereka adalah biji tile star silver yang mengkristal. Ketika potongan pertama muncul, ekspresi Han Li tenang, tetapi kegembiraan mulai terlihat ketika puluhan kristal ini jatuh. Junior Han, vena biji tile star silver jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Sepertinya saya akan dapat meneliti menggunakan bahan ini dalam membuat boneka. Tiba-tiba, suara Monarch of Soul Divergence muncul di benak Han Li. Dia terlihat gembira terdengar dari suaranya. Setelah kumbang pemakan emas menyimpan kristal silver tile star yang terakhir, Han Li melihat tumpukan kecil perak yang berkilauan dan tersenyum. Betul sekali. Saya juga tidak berpikir urat biji tile star silver akan sebanyak ini. Kami telah mengumpulkan cukup banyak hasil panen. Han Li mengayunkan lengan bajunya ke tanah dan menyapu kristal perak ke dalam kantong penyimpanannya dalam sekejap. Setelah itu, dia bersiul tajam dan kumbang pemakan emas berputar di sekelilingnya sebelum bergegas kembali ke kantong penyimpanan. Setelah ini selesai, Han Li menamparkan kantong penyimpanan dan sebuah bola transparan muncul di telapak tangannya. Dia kemudian meniup kabut cahaya biru ke mutiara dan setitik cahaya seukuran kacang muncul di dalam bola. Han Li menatap mutiara di tangannya untuk waktu yang lama dan sedikit mengernyit sebelum melihat sekelilingnya. Setelah mendapatkan posisinya, tubuhnya bersinar dengan cahaya biru dan dia melesat menembus langit. Han Li tidak terbang terburu-buru dengan bola transparan di tangannya, dia kadang-kadang berhenti untuk melihatnya sebelum menyesuaikan jalurnya dan melanjutkan perjalanannya. Setelah terbang puluhan kilometer, dia tiba di atas hutan belantara dan berteriak kaget sebelum berhenti. Tubuhnya kabur dan dia dengan cepat turun. Pada saat dia berada 100 meter di atas hutan belantara, Han Li berhenti dan cahaya memancar dari matanya. Dia melihat mayat seorang kultivator laki-laki terbelah dua tergeletak di hutan belantara dan sekitarnya sudah diwarnai merah tua dengan darah yang mengeras. Adapun harta sihir dan kantong penyimpanan kultivator, mereka tidak terlihat. Han Li melirik mayat itu sejenak dan menghela nafas, sepertinya seseorang telah menyerangnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada air mata spasial di dekatnya, dia tahu hanya ada satu kemungkinan. Han Li tidak berlama-lama di sana dan dengan cepat melanjutkan perjalanannya. Meskipun dia percaya bahwa ada beberapa hal di lembah yang menjadi ancaman baginya selain dari dua pembudidaya Nas Chen Sol,
itu masih akan terbukti berbahaya jika sekelompok pembudidaya mengelilingi dan menyergapnya. Meskipun ini tidak mungkin, Han Li melakukan perjalanan dengan kewaspadaan yang tinggi. Setelah setengah hari berlalu, Han Li masih belum menemukan tanda-tanda penyergapan. Sebaliknya, dia menemukan 2 kultivator yang tewas akibat air mata spasial. Han Li menggelengkan kepalanya saat melihat tubuh mereka yang rusak. Mengikuti petunjuk bola transparan di tangannya, dia akhirnya sampai di atas hutan lebat dan hijau. Han Li bergumam sejenak sebelum mencengkeram bola transparan di tangannya dan mengerahkan kekuatan ke dalamnya. Dalam sekejap cahaya biru, itu pecah dengan cincin bening. Saat bola pecah berkeping-keping, setitik cahaya biru yang melayang di dalamnya dibebaskan. Setitik cahaya melayang di depan Han Li sambil menunggu instruksi lebih lanjut. Bintik cahaya seukuran kacang berkelap-kelip sebelum melesat begitu dia menunjuknya sementara dia mengikutinya dari dekat. Sesaat kemudian di langit di atas hutan lebat, setitik cahaya berkelap-kelip dan mulai terbang ke bawah. Saat Han Li turun setelahnya, kilatan bersinar di matanya. Ketika sampai di tanah, setitik cahaya berputar di sekitar pohon raksasa sebelum menghilang ke dalam batangnya. Ketika Han Li melihat ini, dia mendarat di depan pohon dan cahaya di sekelilingnya memudar. Dia dengan cepat mengukur pohon itu sebelum menekan tangannya ke pohon itu. Dengan dentuman teredam, cahaya hijau menyala dari tempat dia menekan telapak tangannya dan jimat biru melayang dari pohon. Dia dengan cepat meraih jimat di antara jarinya dan meliriknya sambil tersenyum sebelum melemparkannya ke udara. Wosh! Jimat itu membakar diri sebelum melesat ke langit dalam garis merah menyala. Kali ini, Han Li berdiri diam sejenak dan duduk bersila di tanah sebelum menutup matanya dan memulihkan kekuatan sihir yang telah dikonsumsinya dalam perjalanan ke sini. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya merah jatuh di sudut hutan. Kemudian seberkas cahaya muncul ke langit dan terbang menuju lokasi Han Li. Sebelum seberkas cahaya tiba, Han Li perlahan membuka matanya dan menyaksikannya mendekat. Garis cahaya segera tiba. Itu terbang sekali di sekitar Han Li seolah memastikan identitasnya dan kemudian menukik ke bawah. Begitu garis menyentuh tanah, cahaya langsung menghilang untuk mengungkapkan seorang wanita berjubah putih yang memiliki kecantikan dunia lain. Han Li dengan tenang menatapnya dan berkata, "Nona Violet Spirit, kamu tiba cukup cepat." Dengan cepat, saya sudah menunggu di sini selama beberapa hari. Selama waktu itu, 7 kelompok kultivator telah mencari melalui hutan ini, dan saya semakin gugup setiap kali hal itu terjadi. Saya akan segera pergi jika Kakak Han tidak datang. Suara serak basah peri Violet, seperti undangan tidur bersama, saat dia berjalan ke arahnya dengan anggun. Han Li tersenyum dan menatap wajah sempurna Violet Spirit sebelum melanjutkan, "Nona peri Violet, mengungkapkan penampilan aslinya telah mengejutkanku. Aku percaya bahwa mudah bagimu untuk menyembunyikannya." Peri Violet mengatupkan bibirnya dan dengan manis berkata, "Saat aku memasuki lembah, aku telah menggunakan harta karun untuk menyembunyikan penampilanku yang sebenarnya. Namun, tampaknya ada batasan di lembah yang membuatnya tidak efektif. Tanpa itu untuk menyembunyikan penampilan saya yang sebenarnya, saya tidak punya pilihan selain memakainya. Mungkinkah penampilan asliku tidak disukai oleh Kakak Han?" Peri Violet Spirit pasti bercanda. Dengan tawa masam, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius saat dia berkata, "Cukup bercanda. Apakah ini tempat pertama yang Anda temukan yang ditandai?" Peri Violet menarik senyumnya dan menjawab, "Benar. Itu harus asli karena tanda aslinya dihancurkan oleh Sekte Roh Hantu." Ketika Han Li mendengarnya menyebutkan Sekte Roh Hantu, dia mengangkat alisnya dan dengan dingin tersenyum. "Karena itu masalahnya, mari kita ikuti saja para murid Sekte Roh Hantu. Itu akan menghemat sedikit waktu kita. Seperti yang diperintahkan Kakak Han." Sebulan yang lalu,
saya menempatkan pelacak unik untuk Sekte Suara Indah ke murid Sekte Roh Hantu yang memberi saya informasi. Pelacak bukanlah sesuatu yang diciptakan dari kekuatan sihir, tetapi wewangian yang tidak terdeteksi oleh orang lain. Meskipun kisaran wewangian ini tidak besar dan menghilang setelah 2 bulan, itu masih cukup untuk melacak murid Sekte Roh Hantu yang saya tempatkan. Aku harus menyusahkan rekan Taois Valet Spirit untuk memimpin. Pertama, kita akan melacak murid Sekte Roh Hantu dan bergegas melewati tanda yang mereka tempatkan sebelumnya. Dengan cara ini, Spirit Kindle Fruit akan menjadi milik kita. Han Li mengangguk dan kemudian perlahan berdiri. Seekor tupai berekor perak tiba-tiba melesat keluar dari hutan lebat dan terbang ke langit. Ia kemudian mengendus udara sebelum terbang ke arah tertentu. Segera setelah itu, 2 garis cahaya terbang dalam lingkaran sebelum terbang dekat setelahnya. Saat Han Li mengikuti tupai terbang yang melacak penatua Sekte Roh Hantu Zong, rombongan Master Sekte Roh Hantu telah melewati gunung besar dan tiba di sebuah baskom. Cekungan itu remang-remang dan lembab dengan berbagai ukuran genangan air di tanah yang membuat kelompok pembudidaya itu sengsara untuk berjalan. Meskipun mereka dapat menggunakan beberapa teknik mantra kecil untuk menangkal lumpur dan air kotor, kecepatan mereka berkurang drastis. Terlepas dari tidak nyaman mereka saat ini, tidak ada dari mereka yang mengeluh. Ketika telah mendaki gunung besar itu, mereka berhasil mengamati segala sesuatu yang ada di kejauhan dan melihat altar besar yang terletak di tengah cekungan. Ini pertama kalinya mereka melihat bangunan utuh sejak memasuki lembah Devilfall. Hanya berdasarkan fakta itu, tidak perlu dikatakan bahwa tempat itu tidak biasa, kemungkinan juga ada hubungannya dengan Spirit Ether Garden. Wei Wuya dan para pembudidaya Sekte Roh Hantu berjalan dengan susah payah dengan semangat meskipun langkah mereka melambat. Bukan tidak berpikir untuk melayang di atas tanah, tetapi mereka hampir disambar petir merah ketika mencobanya. Tampaknya semakin dekat ke pusat cekungan, semakin ganas pembatasannya, hilang niat mereka untuk menguji pembatasan lebih lanjut. Setelah berjalan melewati lumpur selama setengah hari, rombongan pembudidaya akhirnya tiba di dekat altar dengan hanya semak belukar di jalan mereka. Altar itu tampak raksasa bahkan dari kejauhan. Altar itu diukir dari batu gunung putih dan ditumpuk dengan stepa besar. Itu benar-benar menjulang tinggi, mencapai lebih dari 1 kilometer ke langit. Itu adalah struktur yang benar-benar megah dan mengesankan. Tapi mengingat tingginya yang sangat jauh dan jaraknya yang jauh dari mereka, mereka masih tidak bisa melihat dasarnya dengan jelas. Meskipun Wei Wuya sedang menginjak air keruh, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau redup yang memungkinkannya untuk menyelinap melewatinya dengan mulus. Dia dengan tenang berkata, seharusnya hanya memakan waktu paling lama 4 jam sebelum kita tiba. Master Sekte Wang, saya sangat ingin tahu tentang Spirit Ether Garden sekarang karena kita sangat dekat dengannya. Wang Tiansheng samar-samar tersenyum dan dengan santai berkata, Kakak Wei, tenanglah. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan memberi tahu Anda segalanya. Wei Wuya mengangguk dan hendak menanyakan sesuatu lebih lanjut ketika cahaya hijau tiba-tiba muncul dari murid Sekte Roh Hantu, yang berjalan di paling depan. Murid itu jatuh ke belakang sebelum kepalanya berguling dari tubuhnya, diikuti oleh dadanya, mendarat di air keruh dengan cipratan air. Air mata spasial. Ketika Wang Tiansheng mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Wei Wuya dan Wang Tiangu juga memasang ekspresi serius. Meskipun Wei Wuya dan Wang Tiangu tidak tahu apa yang sedang direncanakan Wang Tiansheng, jalan mereka berjalan lancar sebelum ini dan mereka menjadi santai dan ceroboh. Sekarang air mata spasial telah muncul di hadapan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk merasakan hati mereka bergetar. Ketika 3 murid Sekte Roh Hantu lainnya melihat ini, wajah mereka memucat, dan seluruh kelompok berhenti. Wang Tiansheng memandangi mayat murid yang terbunuh oleh air mata spasial dan ekspresinya goyah. Pada saat itu,
Wei Wuya menutup matanya dan menyapu indera spiritual di sekelilingnya sebelum membukanya sekali lagi. Dia tanpa ekspresi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak akan berhasil. Air mata spasial tidak cukup besar untuk dirasakan dengan indera spiritual. Ketika Wang Tiangu mendengar ini, dia menjentikkan jarinya beberapa kali, meluncurkan 5 bola api berturut-turut. 3 bola api menghilang tanpa bekas sementara 2 lainnya meledak saat menyentuh tanah, meninggalkan 2 lubang besar. Wang Tiangu berkata dengan nada santai, robekan spasial sangat kecil dan hanya agak miring. Kita akan bisa berjalan mengelilinginya. Dengan nada suram, Wang Tiansheng bergumam, meskipun air mata spasial ini kecil, siapa yang tahu berapa banyak yang akan kita temui di sisa perjalanan. Kami tidak memiliki banyak nyawa untuk diselamatkan. Menurut apa yang saya tahu, seharusnya tidak ada air mata spasial yang menghalangi jalan kita. Mungkinkah orang itu menyembunyikan sesuatu? Ekspresi Wei Wuya bergerak ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Adapun Wang Tiangu, dia melirik altar di kejauhan sebelum melihat kembali ke mayat yang tergeletak di tanah, tampak agak bingung. Lalu apa yang harus kita lakukan, Master Sekte? Wang Tiansheng dengan tegang mengerutkan kening dan dia melirik ke langit tanpa segera menjawab. Setelah hening sejenak, dia menghela nafas panjang dan berkata, awalnya, saya berencana menunggu sampai kami tiba di altar sebelum mengatakan apapun, tetapi saya tidak lagi punya pilihan. Aku akan memberitahumu segalanya. Ketika Wei Wuya dan yang lainnya mendengar ini, mereka saling memandang dengan cemas. Wang Tiansheng melambaikan lengan bajunya dengan cahaya perak yang berkembang, memanggil sebuah gulungan polos ke tangannya. Gulungan itu panjangnya 1 meter dan bersinar dengan cahaya perak. Wang Tiangu tidak bisa menahan tangis saat melihat gulungan itu. Wang Tiansheng memandang Wang Tiangu dan terkekeh, tentu saja kamu tahu apa ini. Bagaimanapun, Anda secara pribadi memberikannya kepada saya. Semua yang saya ketahui tentang Spirit Ether Garden berasal dari gulungan ini. Ketika Wang Tiangu mendengar ini, dia tertegun. Gulungan itu adalah potret Master Chang Kun yang berada di dalam sarangnya yang tersembunyi di dataran Moulan. Wang Tiansheng melemparkan gulungan itu dan menggantungnya di udara dalam bola cahaya. Dia kemudian membentuk gerakan mantra dan menunjuk gulungan itu. Dengan berderak, gulungan itu dengan cepat terbuka, memperlihatkan potret seorang pria terpelajar yang mengenakan jubah Konfusianisme dengan pedang di punggungnya saat dia melihat ke langit. Wang Tiangu dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar saat mereka menatap potret itu. Tapi setelah beberapa saat, tidak ada dari mereka yang bisa merasakan apapun darinya. Tetapi ketika Wei Wuya menyapu indera spiritual melewati potret itu, ekspresinya bergerak dan sedikit keheranan muncul di wajahnya. Wang Tiansheng tergerak saat melihat perubahan ekspresi Wei Wuya dan dia berkata, seperti yang diharapkan dari seorang pembudidaya nas Chansol. Rekan Taois Wei dapat menemukan misteri itu dengan cukup cepat. Saya hanya dapat menemukan kekhasan gulungan itu karena saya telah mengembangkan teknik rahasia tertentu. Tidak ada yang istimewa. Ini seperti alat sulap saku spasial yang telah saya lihat sejak lama. Jika rekan Taois Wang tidak menyebutkannya kepada saya tidak akan dapat dengan mudah menemukannya. Wei Wuya menanggapi dengan ekspresi aneh. Wang Tiansheng tersenyum dan tidak bertanya lebih jauh. Dia kemudian mengangkat tangannya dan melepaskan segel mantra hitam dari lengan bajunya, menyerang gulungan itu. Dia kemudian dengan dingin mendengus dan berkata, apakah kamu tidak akan keluar? Apakah Anda ingin saya menggunakan api iblis untuk memaksa Anda keluar? Yang lain terkejut mendengar ini dan merasa agak bingung. Wei Wuya juga mengangkat alisnya karena terkejut dan wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan. Setelah itu, peristiwa yang tak terbayangkan terjadi. Suara seorang pria dengan jelas meninggalkan gulungan itu, bukankah ini lebih awal dari yang kita sepakati?
Mengapa Anda memanggil saya sebelum Anda tiba? Sekarang setelah Anda memanggil saya di depan begitu banyak orang, apakah Anda ingin membatalkan kesepakatan kita?" Cahaya perak bersinar dari gulungan itu, dan pria terpelajar dalam potret itu tiba-tiba berbalik untuk memperlihatkan wajah seorang pria parubaya dengan rambut wajah panjang. Namun, dia tampak sangat tidak senang. Tidak hanya para murid sekte roh hantu yang tersisa terheran-heran dengan pemandangan itu, tetapi rahang Wang Tiangu juga turun dengan ekspresi keheranan. Adapun Wei Wuya, dia hanya mengungkapkan keterkejutannya sesaat sebelum menenangkan diri. Dia kemudian menatap potret itu dengan ekspresi termenung. Wang Tiansheng mendengus, "Bukankah aku berulang kali bertanya apakah rute yang kamu berikan padaku benar-benar aman? Ada robekan spasial yang tak terlihat di sini yang membunuh murid sekte saya. Ketika saya berjalan di jalan ini, itu benar-benar aman. Bagaimana bisa ada masalah sekarang?" Bibir potret bergerak untuk menegurnya. "Kalau begitu jelaskan ini." Master sekte roh hantu dengan cemberut melirik mayat murid yang tergeletak di dekat air mata spasial yang tak terlihat. Potret itu berhenti sejenak sebelum menghilang dari pandangan. Kemudian dalam kedipan cahaya, layar cahaya biru muncul di depan mereka. Segera setelah itu, bola cahaya hijau keluar dari tirai cahaya dan berubah menjadi siluet pria terpelajar dari potret itu. Tubuhnya tampak tidak berwujud, dia seluruhnya terbuat dari cahaya. Cahayanya sangat redup sehingga gambar itu bisa dihembuskan dengan sekali tarikan napas. Mulut Wang Tiangu mengering dan dia berkata dengan kaget, "Bagaimana saya harus memanggil Anda? Mungkinkah Anda benar-benar Guru Changkun? Bagaimana Anda bisa mempertahankan jiwa Anda melewati masa hidup Anda dan tetap ada sampai sekarang? Waktu aku bisa keluar dari gulungan itu terbatas. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan pada master sekte Anda. Saya akan melihat robekan spasial." Pria terpelajar itu tidak memperhatikan keterkejutan Wang Tiangu dan melihat ke arah robekan spasial. Dia samar-samar mengerutkan kening dan meludahkan bola cahaya abu-abu dari mulutnya. Dengan keras, bola cahaya abu-abu dikonsumsi oleh sobekan spasial. Pria terpelajar itu tampak bingung saat melihat ini. Betapa anehnya. Kejutan pria terpelajar itu segera menghilang dan dia dengan tenang berkata, "Di masa lalu, tidak ada air mata spasial di sini. Tampaknya itu adalah air mata baru yang langka. Anda tidak perlu terlalu khawatir karena ini hanya masalah kebetulan. Saya akan kembali sekarang." Wosh! Sosoknya menghilang dan bola lampu hijau terbang kembali ke dalam gulungan seolah tidak mau menghabiskan lebih banyak waktu di luar daripada yang diperlukan.